What's up guys, balik ke video gue. Kali ini gue mau ngajak kalian bikin drone. Ya, jadi di video sebelumnya gue udah ngasih tahu kalian ini Raja Wali Cray Pro. Dan gue udah memfinalisasikan drone 2024 gue. More or less kayak gini. Ini baseline modelnya kayak yang gue bakal rakit sekarang. Jadi gue bakal ngajak kalian untuk merakit drone setup 2024 gue. Nah, sebelum kita mulai, gue udah ada semua materialnya di meja. Bentar lagi gue bakal ngasih tahu kalian. Ya, cuman secara desain sendiri, frame-nya juga, ini frame-nya udah jadi BTW ya. Jadi dikirimnya tuh udah jadi. Ya bisa sih gue bongkar sih, cuman kayak buat apa? Jadi gue nggak bakal ngasih tahu kalian kayak nggak bakal nunjukin kalian build video dari frame-nya doang, tapi overallnya gue bakal tunjukin lah. Jadi ini frame-nya intinya udah final, ini desain final gua. Ya sebenarnya mainernya cuman di bolongan ini doang sih, kayak cuman ya ini doang, bolongan ini doang. Habis itu udah kelar. Tapi anyway, jadi ini frame-nya udah final, udah kelar dan udah siap tempur intinya. Dan ya, oke, jadi ini semua bahan-bahan yang gue bakal pakai. Ini perintilannya ini di sini. Ini kita ada flight controller. Untuk flight controller gue pakai Foxeer V4. Kalau yang itu masih V3, ini udah V4. Sebenarnya bedanya ini gara-gara dia di backnya aja kalau nggak salah. Ini dual back, jadi dia lebih tahan banting. Habis itu buat ESC kita pakai Foxeer 60 ampere. Lebih gede dibandingkan frame gue yang itu. Yang 2023 tuh pakai 45 ampere. Sekarang gue pakai 60 ampere. Atau 65 ya, kayaknya 60 atau 65 ampere gitu dari Foxeer. Habis itu di sebelah sini kita ada VTX sama receiver. Ini semua dari TBS. Kalau yang itu kayaknya VTX-nya Rastang deh. Ya sebenarnya sama aja sih, cuman gue lebih cocok ya sama TBS ya. Habis itu ini ada ya, sebenarnya sini ini nggak perlu banget. Ini cuma perintilan gamis doang buat buat flight controller ya, biar dia nggak terlalu keras. Habis itu ada LED. Nah sebenarnya penting gara-gara regulasi. Cuman ya kita taruh aja. Intinya gara-gara regulasi jadi gue pakai LED. Walaupun sebenarnya sih nggak perlu, cuman ya udahlah. Habis itu di sini ada pad yang gue pakai. Jadi kalau sebelumnya itu gue pakai pad kayak ginian nih. Ya ini pad yang gue pakai sebelumnya. Habis itu di drone yang ini tuh gue udah eksperimen, gue udah ganti pakai ini nih. Pad TBS ini. Jadi dia baterainya tuh bakal lebih susah slip. Dan BTW sebenarnya lu tuh kalau pesen frame tuh di sana udah dikasih kayak pad bawaan gitu, cuman gua nggak pakai gara-gara ya buat apa? Nggak nempel juga. Kalau ini baterainya tuh bener-bener nempel di sini, jadi kayak strap tipis pun nggak masalah. Habis itu motoran yang kita pakai adalah T-Motor F60 V5 yang light version. Jadi di dua-dua ini gue pakai. Ini kafenya 2020 kafenya. And so ya. Jadi gue bakal mulai ngerakit dan Oke, yang pertama-tama itu ada di ESC kita. ESC kita itu kita proses dulu dengan cara ngasih XT60. Kenapa? Karena kalau udah dipasang di frame kayaknya bakal ribet deh buat kita ngukur-ngukurnya. Jadi ini XT60, kita bakal potong, habis itu bakal kita pasang. Gue sendiri biasa ada referensi, ini dari salah satu project lama gue. Jadi biasa gue ukur dulu seberapa, baru gue potong. Jadi kita ukur, baru kita potong. Sebenarnya ukuran sendiri gue nggak ada kayak ukuran khusus kayak oh ini harus berapa sentimeter atau berapa. Sekiranya ya nyaman aja. Walaupun kalau gue lagi motong kayak gini biasanya gue lebih suka motongnya agak lebih dikit aja dibandingkan referensi, biar kalau gue mau panjangin atau pendekin atau apalah itu lebih gampang. Jadi emang ini sengaja gue potongnya lebih panjang dibandingkan referensi gue. Jadi kalau di mark kayak gini, udah lu ke mark kayak gini, lu tinggal pakai tang yang lebih heavy duty lagi. Sebenarnya gue harusnya itu sih, cuman kebetulan gue adanya tang potong yang kecil. Nah, kita udah potong kayak gini, seginian lah. Oke, habis itu baru kita
Ya, kayak aku bilang tadi, ini panjang secara referensi, ini masih panjang banget. Kalau kita lihat dari referensi, kita masih bisa kita kasih diri kita sendiri sedikit breathing room buat siapa tahu kita buat kesalahan. Jadi ini udah kita kupas kayak gini. Selanjutnya bakal kita solder. Solder sendiri gue pakai solder portable gini, jadi tinggal dicolok aja pakai baterai itu. Oke, tunggu panas sebentar. BTW ini semua udah gue pretin semua, gara-gara ya biar lebih cepat aja. Oh ya, sama semua komponen elektronik gue itu udah gue pre-coat. Pre-coat itu artinya udah gue coating supaya dia lebih water resistant, bukan anti air ya, tapi lebih water resistant aja. Kenapa? Walaupun kita ini drone balap, bukan ya intensinya buat balap, tapi justru malah itu lebih penting dibanding drone freestyle kalau kata gue. Walaupun semua drone gue itu udah di coating semua. Mainly kenapa? Karena kalau balapan itu lo nggak tahu track lo gimana. Kadang habis hujan dan jelas lo nggak mungkin nunggu kering dong. Jadi ya kadang mau nggak mau kita walaupun bukan main hujan-hujanan, cuman kalau crash pasti bakal basah. Itulah gunanya coating, supaya lagi pas kita kena air itu drone kita nggak kongslet. Nah, terus kalau kita balapan sendiri, kadang walaupun nggak selalu, kalau situasinya hujan gerimis tipis, kadang masih suka dipaksain untuk go. Gua sendiri sih sama terbang di hujan udah nyaman, jadi bukan masalah buat gua sih. Jadi ini sekarang kita tin dulu si kabelnya sebelum kita solder. Sebenarnya sih harusnya gue bawa kayak masker atau asap gitu, karena ini asapnya tidak bagus untuk dihirup. Pastiin semua sisinya udah kena. Sama lu bisa aksesnya bisa lu buang aja sih. Oke, jadi udah gini. Next kita solder ke ESC-nya. Pastiin alignment-nya bener, jangan sampai salah, karena kalau salah bisa meledak ya. Oke, panasin dulu ESC-nya. BTW hati-hati ya, ini ESC-nya tuh panas banget. Jadi kalau kalian nanti nyolder Oke, next kalau udah lu giniin, kita bakal ngambil mana ya tadi ya? Meja sendiri. Ini adalah kapasitor. Jadi yang kita mau lakukan adalah ini kapasitor ini penting. Kapasitor ini penting kenapa? Gara-gara kapasitor ini gunanya bakal membantu untuk voltage spike ya. Ya, harusnya sih ngebantu buat voltage spike. Makanya penting untuk kita taruh di ESC. Oke. Jangan lupa lagi untuk cek minnya di mana, plusnya di mana. Karena kalau sampai kebalik lu nyolok, meledak dia. Jadi emang ini mesti teliti ya. Oke. Jadi gue udah rapihin. Kita buat kayak letter L gini si itunya. Kenapa kita buat letter L gini? Biar supaya gampang. Nah, kalau udah dirapin kayak gini, sekarang tinggal kita tinding nih. Oke. Nah, inget ya, ini min, jadi gua taruh di hitam. Make sure ini semua nyatu biar dia kuat. Oke, harusnya lo udah punya kayak gini. Oke. Nah, ini next kalau udah jadi kayak gini, lo sekarang kita pasang ke frame. Ini framenya. Make sure alignmentnya bener karena ada belakang, ada depan. Gua sendiri arrangementnya kayak gini. Jadi gue konvensional aja, gue nggak suka yang si XT60 di samping atau gimana, menurut gue ribet. Gue lebih milih yang simple aja.
Oke, jadi ini ESC-nya udah gue pasang ke frame kayak gini kurang lebih. Ini pilar-pilarnya. Ya, next kita bakal masang motorannya ke frame-nya. Baru kita solder. Ya, tadi ini apa namanya? Kabelnya gue panjangin ya gara-gara yang tadi kependekan. Tapi ya udahlah. Jadi gue bakal pasang motorannya. Ini gue bakal berhubung kayaknya kalau gue pasang di kamera kayaknya bakal sedikit terlalu panjang dan terlalu ribet. Jadi gue bakal ngelakuin sedikit editing magic. Jadi dalam 1, 2, 3. Oke, jadi ini semua motoran udah gue pasang tapi belum gue solder. Nah, ini berhubung kayak motorannya bekas project lain, jadi emang kabelnya sedikit lebih panjang. Nah, sekarang tugas kita adalah untuk menyesuaikan si kabelnya ini dengan panjang ke ESC-nya ini. Oke. Ini emang enaknya sih kita pasang dulu, kenapa? Biar kita ngukurnya lebih gampang. Ini bakal kita mulai proses solderingnya. Mesti hati-hati, kita ngukurnya mesti tepat dan motongnya mesti tepat. Kita juga mesti sering-sering bersihin solder, gara-gara kalau kayak tadi nih dia ke sentuh, habis itu dia ngangkat. Oke, ini kurang lebih udah jadi. Tapi kayaknya kalau kita ngelakuin ini semua, habis itu gua record, kayaknya bakal kelamaan. Jadi gua bakal ngelakuin editing magic lagi. Jadi dalam 1, 2, 3. Jadi ini udah gua solder. Nah, sekarang gua bakal ngelakuin part selanjutnya, yaitu habis gua solder, ini biasanya gua kasih electrical tape di bagian motorannya, sama gua zip tie atau ripet ini di bagian sini. Jadi bagian lengan-lengan sini nih, ini gua ripet. Gunanya kenapa? Karena kalau misalnya lagi kebut-kebutan dan terus lu nabrak, kadang tuh kalau nggak di tie down kabelnya, ini kabelnya bisa copot atau bisa ketarik. Maka dari itu gue bakal ngeripet atau ngeripet sama solasi ban ya, atau yang masang electrical tape di lengan-lengan sini. Jadi end produknya bakal gini di 1, 2, 3. Jadi kurang lebih kayak gini. Ini sengaja gue belum pasang ripetnya gara-gara ada satu step lagi yang gue harus lakuin sebelum kita pasang ripet. Nah, ini sendiri buat sisi dari drone-nya sendiri menurut gue itu udah kelar. Maksudnya dari ini kita bakal move on ke flight controller build. Nah, ini jadi flight controller ini kita bakal nyolderin si receiver sama VTX ya. Nah, jadi kita mau ukur dulu kabel-kabelnya segimana ya. Berhubung nanti si receivernya itu dipasangnya itu di atas di atas sini. Jadi kita mau ukur-ukur aja dulu biar kabelnya nggak terlalu pendek dan nggak terlalu panjang. Oke, jadi kita bakal mulai proses solder wiringnya. Pertama-tama lu mesti lihat ini ya diagramnya, jadi jangan asal solder. Oke, kita pastiin kita punya diagram sesuai. Oke, kita mulai solder. Gue lebih suka nyolder kayak gini, jadi jangan dipasang di drone. Ini cara gue sendiri sih, gue lebih suka kayak gini. Gue ukur aja, nggak usah panjang-panjang banget, karena emang harus diingat bahwa ini nanti dia ruangnya bakal kecil di dalam drone. Jadi secukupnya aja, secukupnya. Kita mulai shaving.
Ya harusnya gue beli snipping tool sih buat kerjaan kayak ginian, cuman gue nggak ada, jadi gue pakai yang ada aja. Kita pakai yang ada aja, berhubung gue nggak ada snipping tools. Oke, kita mulai solder. Jadi receiver udah kepasang, gue suka lakuin kita twist biar rapih dan kabelnya nggak berantakan. Ini juga bakal ngebantu banget sama apa namanya kualitas signal, karena kalau kita twist kayak gini dia nggak bakal banyak noise dari receivernya. Oke, habis receiver kita pasang, next ada Vintex yang kita harus pasang. Dan baterai gua habis, baterai HP gua. Oke, dan gua ingat kok di mana. Jadi sama kayak tadi, sebelum kita bisa pasang, kita harus potong dulu. Oke, jadi ini semua kontrapsinya gue udah bikin, receiver dan Vintex yang udah gue pasang. Sorry tadi gue nggak bisa ngevideoin gara-gara baterai kameranya udah mau habis. Tapi intinya ini semua udah gue pasang. Sekarang tinggal penyocokan di frame. Jadi ini frame-nya. Di situ kita pasang, kita cocokin. Make sure alignment-nya benar, jangan sampai salah. Oke. Jadi nanti yang gue mau adalah, sebenarnya masih kepanjangan banget sih, mendekin kabel kita bisa rapihin dengan kita twist, quite convenient. Jadi nanti kita kayak gini kurang lebih ya, nanti di tabnya itu. Jadi oke, ini gue bakal pasang dulu 1, 2, 3. Oke, jadi ini drone udah jadi dan ya gue nggak bisa ngasih nunjuk kalian finishingnya gara-gara emang agak ribet. Cuman LED-nya gue udah pasang, LED-nya. Habis itu ini belum kelar semua gara-gara ini ripetnya atau zip tie-nya belum gue pasang di depan. Kayak gue bilang tadi, itu gunanya biar kalau nabrak kabelnya nggak ketarik. Ya, mungkin untuk video kali ini kayak gitu aja. Makasih kalau udah nonton sampai habis. Ya, kalau kalian suka videonya bisa subscribe, like, and share. Thank you.